Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, saya Faiz Ramadhani Bima Leswara dengan NIM 2378829. Pagi hari ini akan mempresentasikan dengan judul Strategi dan Analisis Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, tujuan dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Lalu strategi manajemen sumber daya manusia dan analisis kebutuhan sumber daya manusia. Selanjutnya, implementasi strategi manajemen sumber daya manusia. Dan yang terakhir, evaluasi dan pengembangan sumber daya manusia itu. Kita masuk ke poin pertama yaitu pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau biasa disingkat MSDM adalah proses perencanaan, pengorganisasian, serta pengembangan dan pengendalian sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan secara efektif dan efisien. Kemudian setelah kita memahami apa itu pengertian dari MSDM, kita juga perlu memahami apa sih tujuan dari manajemen sumber daya manusia tersebut. Nah, di sini ada 4 poin dari tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu memastikan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten. Tentunya dalam perusahaan atau organisasi memerlukan tenaga kerja yang kompeten dan dapat bekerja sama dengan baik dalam perusahaan atau organisasi yang kita punya. Selanjutnya yaitu meningkatkan kinerja dan produktivitas. Setelah kita mempunyai tenaga kerja yang kompeten, kita perlu meningkatkan kinerja dan produktivitas setiap individu, karyawan atau anggota dalam organisasi atau perusahaan yang kita punya, agar karyawan atau anggota kita dapat memahami visi dan misi dari organisasi atau perusahaan yang kita punya. Lalu yaitu menjaga kepuasan dan loyalitas karyawan. Dan yang terakhir yaitu mencapai keunggulan kompetitif dalam organisasi atau perusahaan yang kita punya. Setelah kita memahami apa itu tujuan dari manajemen sumber daya manusia, kita juga harus memahami apa itu fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia itu. Yang kedua yaitu rekrutmen dan seleksi. Kita juga perlu merekrut atau seleksi karyawan atau anggota yang akan masuk dalam organisasi atau perusahaan yang kita punya, agar karyawan atau anggota kita yang akan masuk akan bisa mempunyai kinerja yang baik dan produktivitas yang baik dalam bekerja sama dalam perusahaan yang kita punya. Setelah kita merekrut dan menyeleksi karyawan yang akan masuk ke dalam perusahaan kita juga perlu melatih dan mengembangkan setiap individu yang ada dalam perusahaan yang kita punya, agar karyawan atau anggota yang ada dalam perusahaan tersebut dapat bekerja sama dengan baik dan memahami visi misi dari perusahaan yang kita miliki. Setelah kita melatih dan mengembangkan setiap individu dari karyawan perusahaan kita juga perlu mengevaluasi kinerja di setiap kegiatan agar karyawan dapat bekerja sama dalam hal setiap kegiatan dan memberikan contoh yang baik kepada teman-temannya agar visi misi tetap berjalan dengan baik. Setelah kita memahami kita memahami evaluasi kinerja, kita selanjutnya harus
memberikan kompensasi dan kesejahteraan di setiap karyawan dan atau anggota yang kita punya. Selanjutnya yang gak kalah penting yaitu hubungan industrial. Hubungan antar pemimpin perusahaan dan karyawannya itu sangat penting, karena pemimpin dan karyawan bisa bekerja dengan baik jika kita mempunyai hubungan dengan baik antar pemimpin dan karyawan yang ada di perusahaan tersebut, agar visi dan misi perusahaan bisa berjalan dengan sangat baik. Setelah kita memahami apa itu fungsi dari manajemen sumber daya manusia, kita juga harus memahami strategi manajemen sumber daya manusia. Di sini ada beberapa poin dalam strategi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu strategi rekrutmen dan retensi. Selanjutnya, pengembangan kompetensi setiap karyawan. Selanjutnya, manajemen kinerja berbasis hasil. Dan kemudian budaya organisasi dan yang inklusif. Dan yang terakhir, digitalisasi dan otomasi HR. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan sumber daya manusia. Di dalam analisis kebutuhan sumber daya manusia ada beberapa poin. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian evaluasi kompetensi yang dibutuhkan. Lalu perencanaan suksesi atau succession planning. Dan yang terakhir, penyesuaian dengan visi dan misi perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses rekrutmen dan seleksi. Di dalam proses rekrutmen dan seleksi ada 4 poin. Yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan. Yang kedua, sumber rekrutmen, baik internal dan eksternal. Lalu seleksi, baik secara tes, wawancara, atau asesmen. Dan yang keempat, onboarding dan orientasi. Kemudian kita masuk ke dalam pengembangan sumber daya manusia. Di sini ada 4 poin dalam pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu program pelatihan yang berkelanjutan. Dan yang kedua, pengembangan karir dan rotasi jabatan. Selanjutnya, mentoring dan coaching. Dan yang terakhir, evaluasi efektivitas kepelatihan. Dan yang selanjutnya kita masuk ke dalam evaluasi kinerja karyawan. Ada 4 poin dalam evaluasi kinerja karyawan. Yang pertama yaitu penetapan Key Performance Indicator. Yang selanjutnya penilaian 360 derajat. Yang ketiga, feedback berkala. Dan yang terakhir, rencana pengembangan individu. Setelah evaluasi kinerja karyawan, kita masuk ke dalam kompensasi dan benefit. Di sini ada 4 poin dalam kompensasi dan benefit. Yang pertama yaitu struktur gaji yang kompetitif, lalu tunjangan dan fasilitas. Selanjutnya insentif berbasis kinerja, dan yang terakhir program kesejahteraan karyawan. Kemudian setelah memahami kompensasi dan benefit, kita masuk ke dalam teknologi dalam manajemen sumber daya manusia. Di dalam teknologi manajemen sumber daya manusia ada 4 poin. Yang pertama yaitu sistem manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, analitik data sumber daya manusia. Yang selanjutnya, otomasi proses HR. Dan yang terakhir, platform pelatihan online atau LMS. Kemudian kita masuk ke dalam tantangan manajemen sumber daya manusia. Dalam tantangan manajemen sumber daya manusia ada 4 poin. Yang pertama yaitu adaptasi terhadap perubahan teknologi. Yang kedua, menjaga keterlibatan karyawan. Yang ketiga, keseimbangan kerja dan kehidupan. Lalu yang terakhir, kebutuhan skill yang dinamis. Setelah memahami tantangan dalam manajemen sumber daya manusia, kita akan masuk ke dalam implementasi strategi manajemen sumber daya manusia. Ada 4 poin dalam implementasi strategi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu penyesuaian strategi dengan tujuan bisnis. Dan yang kedua, kolaborasi antar departemen. Ketiga, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.
Dan yang terakhir, penyesuaian berdasarkan umpan balik. Setelah beberapa poin yang saya bacakan di atas, di sini ada kesimpulan dan rekomendasi dalam manajemen sumber daya manusia. Ada 4 poin. Yang pertama yaitu manajemen sumber daya manusia yang efektif meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan. Dan yang kedua, pentingnya pengembangan yang berkelanjutan. Lalu ada adaptasi dengan tren dan teknologi baru. Yang terakhir, fokus pada kesejahteraan dan keterlibatan karyawan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.